Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa kembali dengan dapur kita. Di kesempatan sore hari ini, dapur kita akan kembali membagikan menu buka puasa yang pastinya sangat sedap sekali ya teman-teman, yakni lalapan lele yang tentunya sangat menggoda selera. Apalagi untuk menu buka puasa nanti, dijamin kalian semua pasti ketagihan. Dan seperti apa proses pembuatannya? Yuk tonton tutorial berikut ini. Untuk yang pertama, di sini saya telah menyiapkan lele dengan ukuran agak besar ya teman-teman. Ini beratnya sebanyak 1 kg. Karena ukurannya agak besar, jadi isinya hanya 8 biji saja ya. Kemudian setelah itu saya akan memindahkan ke dalam mangkok dan akan saya bumbui. Untuk bumbunya di sini saya menggunakan bumbu serbaguna saja ya, supaya lebih cepat proses pemasakannya, karena mengingat di bulan Ramadan biasanya kita terburu-buru ya memasaknya, apalagi jika kita mempunyai pekerjaan yang lain, biasanya kita akan memiliki waktu memasak yang hanya singkat. Jadi kita gunakan bumbu instan saja, kemudian kita tuangkan ke dalam mangkok dan akan kita aduk-aduk supaya bumbunya bisa tercampur rata dengan lelenya. Dan setelah itu bisa kita diamkan terlebih dahulu ya, supaya bumbunya bisa meresap ke dalam lele. Dan untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menyiapkan bahan sambalnya ya. Untuk bahan sambalnya di sini saya menyiapkan tomat sebanyak 3 buah, kemudian cabai rawit sebanyak 3 buah ya, kemudian bawang merah sebanyak 3 siung dan bawang putihnya 1 siung. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada juga jeruk sambal, dan sebagai lalapannya di sini saya juga menyiapkan daun kemangi ya teman-teman. Dan tidak lupa di sini saya juga akan menambahkan terasi supaya nanti sambal yang kita hasilkan semakin mantap. Dan sebelum kita goreng, untuk sambalnya ini, untuk cabai rawitnya kita kerat-kerat ya, supaya nanti ketika kita menggoreng tidak meledak-ledak. Dan untuk tomatnya kita iris-iris supaya nanti proses pemasakannya lebih cepat. Dan untuk lelenya tadi, ketika kita ingin menyimpannya di dalam kulkas boleh saja ya setelah kita marinasi, karena tidak harus kita masak sekaligus. Jika kalian merasa kebanyakan, bisa kita simpan di lemari es. Ketika besok kita ingin menggorengnya, kita tinggal goreng karena telah kita marinasi sebelumnya. Dan setelah kita menyelesaikan persiapan untuk sambalnya, di sini kita akan lanjut melakukan proses penggorengan lele yang telah kita marinasi di awal tadi ya teman-teman. Untuk proses penggorengannya sangat mudah sekali. Kita siapkan pan, kemudian kita akan menuangkan minyak secukupnya saja untuk menggoreng lelenya. Dan kita tunggu minyaknya sampai benar-benar panas ya, sebelum kita memasukkan lele ke dalam penggorengan. Dan supaya tidak meledak-ledak, di sini saya akan menambahkan 1 sendok makan tepung terigu ya. Dan lanjut kita akan mulai memasukkan lele ke dalam penggorengan. Masak hingga lelenya matang ya. Kita masak menggunakan api sedang saja supaya tingkat kematangannya bisa merata dan pas. Dan hasilnya pun nanti juga sangat cantik ya untuk warnanya ketika kita menggunakan api yang sedang, jadi nanti hasilnya tidak gosong. Oke, sepertinya ini lele telah berwarna coklat keemasan ya teman-teman. Itu tandanya lele telah matang, dan bisa kita periksa bagian bawah. Ketika warna coklat keemasannya sudah merata, lele bisa langsung kita angkat, kemudian kita tiriskan, dan setelah itu siap untuk kita sajikan. Dan tak lupa di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada teman-teman semua yang selalu mendukung channel saya hingga saat ini. Karena tanpa dukungan dari kalian, channel saya tidak akan berkembang dan saya tidak akan sampai di titik yang sekarang ini tentunya. Dan setelah kita mengangkat lele, kemudian kita akan mengurangi minyaknya ya, kita sisakan sedikit saja. Lanjut kita akan gunakan untuk menggoreng bahan sambal yang telah kita siapkan di awal tadi ya, yakni tomat,
cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Untuk terasinya kita masukkan belakangan saja ya, ketika bahan-bahan yang awal kita masukkan ini hampir matang, maksud saya, nanti baru kita akan memasukkan terasinya. Kenapa kita perlu memasukkan di akhir? Supaya nanti untuk terasinya ini tidak hancur ya ketika kita goreng. Namun jika kalian sudah memiliki stok terasi yang telah disangrai, itu boleh juga digunakan ya, itu mempermudah kita memasak. Karena hari ini saya sedang kehabisan, jadi saya melakukan proses penggorengan terasi bersamaan dengan tomat dan yang lainnya. Namun untuk waktunya saya memasukkannya di bagian belakang supaya terasinya tidak hancur. Dan setelah matang kemudian kita angkat, lalu kita tiriskan ya teman-teman. Dan setelah itu kita siapkan cobek, kemudian tuangkan bahan sambal yang telah kita goreng barusan ke dalam cobek, dan jangan lupa untuk menambahkan bumbu seasoning. Untuk bumbu seasoning diantaranya 1/4 sendok teh garam, kemudian tambahkan juga setengah sendok teh gula pasir supaya nanti hasil dari sambal kita ini tidak terlalu pedas ya. Dan kemudian kita haluskan sampai teksturnya benar-benar halus. Untuk cabai rawitnya di sini opsional ya teman-teman. Jika kalian menyukai rasa pedas bisa ditambahkan lagi untuk jumlahnya. Namun karena keluarga saya tidak terlalu menyukai pedas, jadi saya cukup gunakan 3 buah saja untuk cabai rawitnya yang saya gunakan sebagai sambal kali ini. Dan setelah sambalnya dirasa halus, kemudian kita hentikan ya proses penghalusan sambalnya. Kemudian sambal bisa kita kumpulkan ke bagian tepi, kemudian kita akan menambahkan bahan yang lainnya ya, seperti lele yang telah kita goreng tadi. Kita tata di bagian tepi cobek supaya nanti penampilannya semakin cantik dan menarik minat keluarga kita untuk menikmatinya. Dan setelah kita memasukkan lelenya ke dalam cobek, jangan lupa untuk menambahkan daun kemangi yang telah kita siapkan di awal tadi ya teman-teman, supaya nanti sambal kemanginya ini lebih sedap dan mantap ketika kita menyantapnya bersamaan daun kemangi. Oh iya, tadi saya lupa merekod ya ketika saya menambahkan jeruk sambalnya ya, mohon maaf ya teman-teman. Dan oke, inilah dia menu buka puasa lele sambal kemangi yang pastinya sangat luar biasa ala dapur kita. Setelah selesai kita proses ya teman-teman. Semoga resep yang saya bagikan hari ini dapat menginspirasi kalian ketika kalian menyiapkan menu buka puasa untuk keluarga kita tercinta. Dan oke, saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan satu pesan saya, tetap semangat, pantang menyerah sampai kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Dan saya akhiri dulu video saya hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi. Dadah.